Hai Serin Podcast Listeners dimanapun Anda berada, di episode podcast kali ini kita akan mendengarkan sharing khusus dari narasumber kita nanti yang akan bicara mengenai gadget addict. Kenapa gadget addict? Kita nanti akan mendengarkan sharing dari narasumber kita yaitu Ibu Yuli Gloria, SE MPSI, seorang psikolog profesional yang juga adalah Ketua DPC KBC Jakarta. Topik kita kali ini adalah gadget addict, bagaimana mengatasinya. Nah, sebelum kita mendengarkan Ibu Yuli nanti sharing sesuatu, mungkin riser semua atau Anda semua para orang tua atau mungkin teman-teman milenial juga mungkin menjadi bagian dari apa yang kita akan bahas atau yang kita akan dengarkan. Kita mengetahui bahwa populasi penduduk Indonesia yang didominasi milenial ini ternyata punya dampak positif tapi juga banyak tantangan yang ada di sana. Salah satunya topik kita hari ini juga akan menerangkan atau akan menjelaskan bagaimana generasi milenial, remaja atau anak-anak kita dan hubungannya dengan penggunaan smartphone atau gadget. Dan apa hubungannya dengan era pandemi COVID-19 dan bagaimana pengaruhnya dengan tumbuh kembang, pendidikan, kondisi psikologis, dan kemudian juga interaksi sosial atau interaksi yang terjadi di dalam sebuah keluarga. Sekali lagi, gadget addict bagaimana mengatasinya, ini akan menjadi teman Anda di malam ini dan kita akan dengarkan sharing dari Ibu Yuli Gloria. Selamat mendengarkan. Selamat malam Bapak Ibu semua, senang sekali ya malam hari ini kita bisa bertemu. Malam hari ini tanpa berlama-lama karena waktunya juga terbatas, kita akan sharing mengenai mengatasi kecanduan gadget pada anak dan remaja. Saya percaya topik ini adalah permasalahan utama setiap orang tua di masa sekarang ya. Bahkan kalau dulu 5-7 tahun yang lalu ini sudah menjadi masalah dan sering saya bawakan topik ini, tapi di hari-hari pandemi ini dalam 1,5 tahun ini adalah materi paling favorit ya. Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, anak saya kecanduan atau tidak ya? Nanti dengan ciri-ciri yang ada, kita sepakat dulu bahwa arti dari kecanduan saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya kejangkitan suatu kegemaran hingga lupa hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain itu apa? Hal-hal lain itu bisa belajar, kemudian mandi, makan, mengerjakan tugas, dan semua aktivitas utama lainnya. Ya, melakukan kegemarannya hingga lupa hal-hal yang lain. Ini yang kita maksud kecanduan. Tetapi kalau tidak sampai lupa, artinya dia bermain, kemudian dia tetap melakukan aktivitas rutinnya, ini belum termasuk kecanduan ya. Di sini ada Dokter Neisa, saya lihat ya hadir. Nah, ini kalau dokter pasti hafal apa itu hipotalamus. Psikolog kita juga belajar ya. Bagian-bagian di otak dan hormon ataupun tempat di mana hormon diproduksi. Nah, kita mau belajar sedikit tentang hormon dopamin. Bapak Ibu pasti sudah banyak mendengar ya, 4 hormon kebahagiaan untuk kita semua. Nah, hormon dopamin ini diproduksi di hipotalamus. Dan hormon dopamin inilah yang mengatur emosi kita, suasana hati, semangat, motivasi, dan sistem penghargaan ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu melihat bahwa oh anak saya kecanduan, jangan-jangan bukan anaknya saja, papa mamanya juga kecanduan ya. Nah, kita tidak bisa lepas dari hormon yang diproduksi oleh otak. Ketika seseorang kecanduan, faktor hormon ikut berpengaruh. Ya, tadi sudah ya, hipotalamus tempat diproduksinya hormon dopamin. Hormon dopamin membuat seseorang merasa senang, suasana hatinya beda, emosinya jauh lebih terkontrol ya. Kemudian dia jadinya semangat, dia jadinya termotivasi karena dia mendapat penghargaan. Penghargaan yang seperti apa? Kita mau lihat lagi. Kemudian kita mau lihat lagi ya,
penyebab kecanduan apa? Kenapa anak-anak saya kecanduan? Bahkan mungkin kenapa diri saya kecanduan? Ternyata yang pertama adalah adanya pelepasan dopamin. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa dopamin disebut sebagai hormon bahagia yang diproduksi oleh neurotransmitter, zat kimia di dalam otak, ya, menjadi tidak terkendali. Dopamin diproduksinya berlebihan di dalam otak. Menjadi tidak terkendali artinya apa? Sudah tidak seimbang lagi, berlebihan diproduksinya. Kemudian apalagi pengaruh lingkungan. Kembali kalau kita yang nomor 1 tadi Bapak Ibu, ketika hormon dopamin ini diproduksi secara berlebihan, ini tidak bisa dikontrol oleh kita sebagai manusia. Itu diproduksi secara alami oleh otak, ya. Ketika hormon dopamin ini berlebihan, membuat seseorang terobsesi dengan sesuatu. Sesuatunya ya dalam hal ini gadgetnya, ya. Kemudian pengaruh lingkungan. Mungkin anak kita tadinya tidak terpengaruh dengan adanya game, dengan adanya berbagai fitur yang ada di handphonenya. Tetapi di dalam percakapan sehari-hari dengan teman-temannya, dengan saudaranya, mereka banyak menceritakan fitur-fitur yang ada. Akhirnya anak kita juga terpengaruh. Ya, atau anak kita juga melihat orang tuanya kok rasanya sulit sekali lepas dari handphonenya. Anak-anak juga mulai belajar utak-atik handphonenya, melihat handphonenya ada apa, ya. Yang ketiga, pelampiasan karena masalah pribadi. Anak-anak yang stres, anak-anak yang punya masalah dengan orang tua ataupun dengan teman, mereka tidak tahu bagaimana cara melampiaskannya. Yang ada, ya sudah, karena stres banget, buka handphone, ya terserah dia mau mencari fitur yang mana, mau nonton di YouTube yang mana, mau chatting dengan siapa. Nah, akhirnya handphonenya dipegang lagi dan dipakai terus. Kesibukan orang tua. Nah, ini mungkin Bapak Ibu juga banyak mengalami atau Bapak Ibu melihat atau Bapak Ibu melakukan juga, ya. Ketika Bapak Ibu punya anak yang masih di bawah 5 tahun, ketika Bapak Ibu sibuk karena sesuatu hal, banyak orang tua yang memberikan handphone kepada anaknya supaya anaknya tenang, supaya anaknya ada aktivitas, tidak mengganggu orang tuanya. Betul? Ya, mungkin kita kalau sebelum pandemi di mall kita juga sering lihat ketika orang tuanya makan di restoran, anaknya duduknya di kursi khusus, kursi anak-anak, dikasih handphone supaya orang tuanya bisa makan tanpa terganggu. Bahkan di rumah pun, di ruang tunggu dokter, di mana-mana orang tua memberikan handphone supaya anaknya tenang. Kemudian untuk anak-anak SD ataupun SMP yang tidak diberikan oleh orang tuanya, tetapi karena kesibukan orang tuanya, orang tua sudah tidak punya waktu untuk bermain bersama, untuk ngobrol bersama. Sehingga apalagi yang bisa dilakukan anak? Main handphone. Mau ngobrol, papa mama nggak ada. Kalaupun ada, papa mama lagi sibuk. Ya, akhirnya anak melampiaskannya dengan bermain handphone. Kemudian yang menyebabkan anak kecanduan, ternyata di handphone ini teknologinya sangat menarik, ya. Dari warnanya, dari apalagi, semua informasi bisa didapatkan hanya dari satu handphone. Mau nonton apa saja, kejadian apa saja di seluruh dunia, ilmu apa saja, semua cukup hanya di dalam satu genggaman. Membuat anak-anak merasa apapun yang dia butuhkan, entah itu ilmu, entah itu hiburan, semuanya ada di dalam handphone. Ini adalah survei-survei di Asia Tenggara khususnya dan di Indonesia, ya. Saya ambil dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di situ dikatakan kecanduan gawai ancam anak-anak. Nah, ini bukan berita baru di tahun 2021 atau 2020. Ini di tahun 2019 di bulan Oktober. Mungkin Ibu masih ingat, ya, waktu itu ratusan anak di Bogor dikatakan mengalami gangguan jiwa karena gawai, karena handphone. Kemudian di rumah sakit Bogor, rumah sakit jiwa di Bogor, kemudian rumah sakit jiwa di Cisarua, di Solo, di Bondowoso.
Dan peningkatan usia anak itu terus bertambah. Kalau dulu kecanduan ini terjadi pada anak-anak remaja usia 15 tahun, tetapi di tahun 2019 yang di Cisarua itu, usia 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun sudah mengalami adiksi yang begitu kuat, ya. Ketika orang tua tidak memberikan kuota, anak bisa sampai membenturkan kepalanya ke tembok, ya. Ketika listrik mati, anak-anak tidak bisa melanjutkan internetnya, marah sampai banting pintu. Itu yang diinformasikan di dalam informasi ini. Jadi informasi ini sudah sampai dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, bukan lagi berita abal-abal, bukan Bapak Ibu, ya. Kemudian ini adalah survei di Asia Tenggara. 98% anak-anak di Asia Tenggara menggunakan handphone, menggunakan gadget, ya. Masih ada yang pakai bareng, pakai punya orang tuanya, itu juga ada. Kemudian, nah ini surveinya di tahun 2016, pada saat itu setiap anak yang pegang handphone itu 41% memakai 1 jam. Tetapi saat ini Bapak Ibu, survei terbaru, orang Indonesia khususnya anak Indonesia paling sedikit menggunakan gadgetnya 3 jam, rata-rata 3 jam Bapak Ibu. Ya, artinya terjadi peningkatan yang luar biasa. Bayangkan 98% anak rata-rata menggunakan 3 jam sehari. 80% mereka menggunakannya untuk pendidikan. Kita tahu dalam kurun waktu 1,5 tahun ini, semua anak-anak mulai dari TK sampai SMA, itu semua belajar harus menggunakan gadget. Kalau dulu sebelum pandemi, ya anak-anak masih bisa direm, hanya diberikan pada saat weekend, Sabtu dan Minggu. Mereka boleh main di sore hari, pagi hari, atau di malam hari. Mereka lebih dibebaskan ya di weekend. Itu yang umumnya terjadi di anak-anak klien saya. Tapi hari-hari ini, dalam 1,5 tahun ini, nggak bisa Bapak Ibu. Anak TK mungkin masih bisa. Mereka sekolah pagi. Setelah selesai sekolah, orang tua mengambil, menyimpannya. Ya. Tetapi bagaimana dengan yang SD, SMP, SMA? Kebutuhan mereka semua ada di handphone. Mereka mengerjakan tugas ada di handphone. Mereka mesti searching yang berhubungan dengan tugasnya, semua ada di handphone. Kemudian ada pembicaraan di kelas, ada grup kelas. Kemudian nanti bertanya lagi dengan guru yang bersangkutan, semua memakai handphone. Sehingga orang tua nggak bisa ambil handphonenya lagi. Nanti anak mengatakan, Mami aku butuh handphone, aku perlu telepon guruku, aku perlu tanya teman. Itu kan yang terjadi ya Bapak Ibu ya. Sehingga di usia SD saja untuk saat ini, orang tua lebih banyak menyerahkan handphone kepada anak-anaknya. Dan berapa persen orang tua yang bekerja? Bahkan banyak juga yang di rumah tidak ada siapa-siapa. Kalaupun ada, itu hanya asisten rumah tangga. Sejauh mana asisten rumah tangga bisa mengawasi anak-anak ini dalam belajar maupun bermain handphone. Sehingga tingkat ketergantungan untuk hari-hari ini ada survei terbaru dari yang pandemi COVID-19 dorong anak-anak aktif menggunakan ponsel. Nah, dikatakan hampir 76% anak-anak di Indonesia semuanya menggunakan handphone secara sudah milik pribadi dianggapnya. Ketika orang tua pengen pinjem saja, anak-anak nggak kasih, nggak tahu ada apa di dalamnya, dibikin password ya, kemudian ya, mereka menunjukkan wajah yang tidak senang ketika orang tua ingin melihat handphonenya. Kalau orang tua pasti sudah punya pengalaman di masa lalu ya, mungkin sudah sering juga ikut kelas-kelas parenting, bahwa orang tua harus melihat isi handphone anak-anaknya. Tetapi yang terjadi adalah anak-anak sekarang handphonenya tidak mau diberikan kepada orang tua. Dibuat password, dan ketika ditanya, anaknya tidak mau memberitahu Bapak Ibu. Nah, ini juga jadi problem tersendiri. Banyak nggak Bapak Ibu yang bertengkar dengan anak gara-gara password? Banyak ya, orang tua sudah kutak-atik nggak bisa bertanya kepada anak, anaknya nggak mau kasih tahu. Akhirnya terjadi dari yang orang tua bertanya baik-baik sampai
marah ya, sampai marah. Anak tetap tidak memberitahu, itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Dan saya menangani untuk kasus gadget ini bukan 1-2 Bapak Ibu, bahkan ada yang orang tuanya sampai hopeless. Hopeless artinya apa? Semua sudah dilakukan, tetapi tidak bekerja buat anak ini. Dari uang jajannya dipotong ya, walaupun pandemi tetap dapat uang jajan ya. Uang jajan dipotong. Kemudian biasanya dapat makanan kesukaan, sekarang sudah tidak digojekin lagi sama mamanya. Mama berpikir bahwa ini bisa membuat anak merasa jerah, kapok gitu ya. Ternyata tidak. Sampai ketika datang ke tempat saya, interaksi antara orang tua dan anak itu sudah terjadi gap. Anak-anak lebih banyak di rumah karena untuk orang sekarang setiap kamar anak itu kan dilengkapi dengan fasilitas laptop, fasilitas televisi ya. Jadi anak sudah nyaman di kamar. Kira-kira mau nggak anak keluar hanya sekedar ngobrol-ngobrol dengan orang tua? Kalau ini tidak dibangun di masa-masa sebelumnya. Kalau masa-masa sebelum pandemi jarang ada komunikasi dua arah dengan anak-anak. Kira-kira anak mau keluar hanya untuk sekedar basa-basi, dianggapnya basa-basi ya, apalagi anak-anak SMP. Kalau yang masih TK, masih SD, itu kemungkinan maunya masih jauh lebih besar. Tapi anak SMP, anak SMA, mereka sudah asik dengan dunianya sendiri. Mereka mau keluar dari kamar? Tidak. Orang tua sudah teriak-teriak, papa, sampai sudah hampir terjadi pukul-memukul, itu anak juga tidak beranjak dari tempatnya. Bayangin, kalau cuma 1 hari ya, orang tua mungkin masih tahan ya. Kalau berbulan-bulan, itu anak setiap hari hanya di kamar, bukan makan saja keluar, jam makan pun dia tidak keluar. Jadi jam makan kalau katakan jam 12, dia nggak makan, bisa jadi makan-makan tuh di jam 3. Belum lagi setelah bangun tidur tidak langsung mandi, tetapi langsung buka laptop, buka komputernya, atau rebahan di kasur main-main handphone. Nah, ketika sekolah, orang tua berpikir bahwa ketika sekolah mungkin anaknya sudah tidak main handphone lagi, ya kan? Ternyata laptopnya dibuka, kameranya dimatikan, di sini di bukunya tetap main handphone, main game, dan yang main game ini bukan cuma anak SMP, anak SMA, anak SD. Saya banyak menangani anak-anak yang seperti ini. Anak SD boleh matikan kamera ketika sekolah dan main handphone di situ. Ada yang hanya chatting dengan teman, tetapi ada juga yang main game, Bapak Ibu. Ya, nah untuk main game kita sebagai orang tua, apakah boleh membolehkan anak main game? Jadi kalau main itu berapa lama? Untuk orang tua, sebagian orang tua mungkin ada yang belum tahu. Ternyata game anak-anak kita ini tidak bisa dimatikan secara mendadak. Biasanya kan mama memberikan durasi ya, katakan 1 jam atau 2 jam. Ketika mama melihat sudah waktunya, sudah 2 jam, mama mulai teriak ya, HP-nya dimatikan atau laptopnya dimatikan. Ternyata anaknya mendengar saja tidak, dan tidak dimatikan. Atau anak mengatakan, sebentar lagi. Ternyata sebentarnya nggak bisa 15 menit atau 20 menit, Bapak Ibu. Mamanya marah, nggak marah. Ternyata game ini nggak bisa dimatikan secara mendadak. Kalau dimatikan mendadak, ya dia kalah ya. Apalagi kalau dia mainnya dengan teman-temannya, satu grup misalnya. Nah, jadi Bapak Ibu tahu, ketika kita meminta anak untuk berhenti, kalau anak-anak ini sedang main game online, nggak bisa langsung berhenti Bapak Ibu, sampai dia kalah. Kalah itu bisa 30 menit, 45 menit, itu juga bisa Bapak Ibu. Ya, jadi jangan mamanya marah, langsung listriknya dicabut, ini juga nanti akan memicu konflik yang lain. Riser and Podcast Listeners dimanapun Anda berada, ternyata di masa pandemi COVID-19 justru memicu anak-anak semakin banyak aktif menggunakan ponsel atau gadget. Dari Badan Pusat Statistik BPS 16 Desember 2020, sebagaimana dirilis oleh katadata.co.id, menjelaskan bahwa persentase penggunaan teknologi informasi pada anak usia dini tahun 2020 ternyata ini mengejutkan, Riser.
Karena sebanyak 29% anak usia dini di Indonesia menggunakan telepon seluler dalam 3 bulan terakhir. Rinciannya bayi yang berusia kurang dari 1 tahun sebesar 3,5%. Ini mengejutkan. Kemudian anak balita usia 1 hingga 4 tahun sebesar 25,9%. Dan anak prasekolah 5 hingga 6 tahun sebesar 47,7%. Ini betul-betul hal yang mengejutkan ya, Riser. Kemudian selain itu, sebanyak 12% anak-anak pada usia ini mengakses internet. Dan ternyata anak prasekolah memiliki proporsi paling besar, yakni 20,1% dibandingkan anak balita yang besar, yang sebesar 10,7% dan bayi 0,9%. Sedangkan hanya 0 hingga 1% anak usia dini yang menggunakan komputer pada periode yang sama. Di sisi lain memang meskipun dirilis bahwa teknologi informasi atau internet mobile Indonesia dinyatakan paling lambat di Asia Tenggara, tapi ternyata para ibu di Indonesia menghabiskan waktu sedikitnya 3 jam untuk bermedia sosial. Ini menarik. Persentase tadi dan hubungannya dengan koneksi internet dan kemudian hubungannya juga dengan consuming time para ibu bermedia sosial. Apakah ini ada pengaruhnya dengan kebiasaan atau meningkatnya penggunaan gadget pada anak? Kita masih akan lanjutkan mendengarkan sharing dari Ibu Yuli Gloria, SE MPSI, psikolog kita di episode kali ini. Dan sekali lagi semoga ini bisa menginspirasi atau memberikan insight, setidaknya menambah wawasan Riser dan podcast listener semua, umumnya para anak atau milenial dan khususnya, karena ini kenapa khusus gitu ya, khususnya para orang tua. Nanti kita akan dengarkan, nanti kita akan tahu sebenarnya bagaimana pengaruh penggunaan gadget dan hubungannya dengan orang tua, milenial, dan tantangan baru yang timbul. Sebagaimana dirilis oleh website usd.ac.id dari Pusat P2TKP, ini ada yang menarik bahwa ternyata penggunaan smartphone yang berlebihan pada generasi milenial atau generasi remaja atau anak-anak kita ternyata ini punya dampak yang buruk terhadap tumbuh kembang anak. Nah, dampak-dampaknya apa saja? Apakah ada dampak terhadap kondisi psikologis mereka? Mungkin kebiasaan ya. Kemudian juga perkembangan sosialnya atau dampak terhadap emosi, profil emosinya. Kemudian jangan-jangan juga punya dampak terhadap perkembangan fisiknya. Ya. Atau mungkin yang paling ekstrim mungkin orang tua mungkin banyak mengeluh gitu ya. Anak-anak sekarang mungkin lebih sering interaksi dengan game, dengan gadgetnya daripada berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya ya, atau dengan keluarganya. Nah, ini kita akan dengarkan dampak-dampaknya apa saja. Dan semoga ini bisa menambah wawasan, bahkan memberikan kita alert ya, atau alarm yang lebih jelas untuk semakin teliti ya dalam mengetahui atau menemukan solusi bagaimana mengatasi gadget addict pada anak, remaja maupun milenial kita. Nah, dampak kecanduan, sosialisasi. Diajak berteman ke rumah saudara, dia juga nggak mau. Suruh pergi sama teman-temannya. Ini kita katakan sebelum pandemi ya, atau nanti setelah pandemi. Disuruh berteman sama temannya, jangan di rumah terus ya. Tidak mau. Atau suruh main sama adiknya, katakan sekarang. Suruh main sama adiknya, atau ikut kakaknya. Entah kakaknya melakukan apa. Dia tidak mau. Asik dengan komputernya, asik dengan handphonenya. Kemudian Bapak Ibu lihat pengendalian dirinya bagaimana. Dulu anaknya sangat manis, tapi sekarang kalau orang tuanya suruh mandi 3 kali saja, suaranya bisa lebih tinggi dari suara orang tua. Ya, emosinya bagaimana? Dulu dimarahin dia diem saja, sekarang bisa jawab. Ketika orang tua lebih tinggi lagi intonasinya, ini anak menangis, teriak. Nah, apakah anak-anak kita seperti ini?
Kemudian kesehatan fisiknya, mata sudah pasti ya. Anak sekarang kecil-kecil semua udah pakai kacamata semua ya. Kemudian tulang belakang, kelamaan duduk Bapak Ibu, tulang belakang. Kemudian karena kurang tidur tadi, fisiknya bisa menurun, bisa ya. Kemudian mentalnya. Nah, ini yang mental paling banyak terjadi di anak-anak remaja. Dari mana? Dari sosmed dia bisa, dari game yang dia main dengan teman juga bisa, itu menyebabkan depresi, kecemasan pada remaja. Apa hubungannya sosmed sama kecemasan, sama depresi? Anak-anak melihat apa yang orang lain miliki, teman-temannya sudah miliki apa, sudah pernah kemana saja, negara-negara diposting, dia lagi liburan di negara Eropa, di Amerika. Anak kita merasa, saya kok nggak bisa ya ke sana. Saya mau minta handphone yang lebih bagus aja orang tua saya nggak kasih, ya. Atau achievement dari sisi akademik, temennya sudah mencapai ini, dapat hadiah ini, menang ini, sedangkan dirinya tidak seperti itu. Nah, hal-hal itu bisa menyebabkan depresi, kecemasan buat remaja. Disiplin dan kepatuhan anak bagaimana kalau mereka sudah kecanduan, sudah pasti nggak bisa disiplin. Bangun tidur yang mestinya mandi dan sarapan, mereka tidak melakukan itu lagi. Mungkin di kamar, di kasur, mereka asik main. Ya, patuh sama orang tua, sudah tidak berani melawan. Nah, inilah kalau anak-anak sudah kecanduan. Sosialisasi pengendalian diri ini paling penting ya, karena kalau anak-anak kita bukan mereka tidak bisa sosialisasi, mereka tidak mengalami gangguan apapun. Anak-anak kita katakan bukan anak autis, bukan anak ADHD. Mereka bisa normal, sebenarnya bisa bersosialisasi. Tapi karena saking asiknya dengan gadgetnya, diajak bersosialisasi sudah tidak mau. Atau kalaupun lagi ngumpul sama teman, semuanya masing-masing pegang handphone, tidak ada pembicaraan. Ya, dalam sosialisasi anak-anak belajar apa sih sebenarnya? Mereka belajar empati, mereka belajar simpati, mereka belajar bagaimana mengendalikan diri juga di dalam sosialisasi ini. Dan ini akan dibawa sampai anak-anak kita besar. Bayangkan kalau mereka tidak mengembangkan simpatinya, empatinya, pengendalian dirinya, nanti ketika mereka masuk di dalam masyarakat, kira-kira bagaimana? Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan dirinya, marah nggak itu anak-anak? Marah, meledak. Nah, ini yang mau kita antisipasi, jangan sampai terjadi nih. Ini nanti kira-kira anak-anak kalau sudah masuk sekolah, kira-kira gurunya mengalami kendala nggak? Gurunya bakal pusing nggak ya ngadepin anak-anak? Sudah 1,5 tahun loh, mereka tidak sekolah, tidak bertemu dengan temannya. Ketika mereka nanti berinteraksi, berbagai hal bisa terjadi kan Bapak Ibu ya? Nah, itu yang perlu kita siapkan dari rumah. Ya, Raiseren Podcast Listeners, kita akan mendengarkan sesi berikut yang menarik. Ini akan bicara mengenai bagaimana cara yang paling efektif mengatasi kecanduan gadget, gawai, atau smartphone pada remaja, pada anak, pada generasi milenial kita, dan apa nilai-nilai yang paling utama yang harus dipahami oleh orang tua. Ternyata orang tua ini punya peran yang paling utama ternyata. Ya, kita akan dengarkan seperti apa panduan, ya, insight maupun juga petunjuk-petunjuk praktis yang akan disampaikan Ibu Yuli Gloria. Dan sekali lagi kami berharap bahwa episode ini menjadi salah satu stimulan yang bisa semakin membuat para orang tua, bahkan generasi milenial, generasi muda semakin aware begitu. Bagaimana sebenarnya cara menggunakan atau bagaimana kita bisa memanage waktu atau pola yang kita harus lakukan supaya bisa menggunakan gadget secara sehat dan juga berdampak positif bagi anak-anak remaja maupun generasi milenial dan keluarga maupun masyarakat kita. Dan yang terakhir, cara mengatasinya. Ini bukan teori Bapak Ibu. Ketika anak saya masih SMP, kalau anak saya yang paling kecil sudah 20 tahun ya, sudah kuliah semester 5. Sudah bukan
di masanya saya harus marah-marah, tidak, mereka sudah bisa mengatur dirinya sendiri. Tapi ini saya lakukan juga ketika anak-anak saya masih SMP, Bapak Ibu, ya. Nah, sebelum saya menetapkan rule, aturan, saya bicarakan dulu. Jadi saya tidak dengan serta-merta sebagai orang tua, saya langsung mengatakan, kamu cuma boleh main 2 jam, jam segini sampai jam segini. Saya tidak mengatakan itu. Yang saya katakan adalah, Mami izinkan kamu main 2 jam, di jam berapanya saya sebutkan. Kenapa di jam itu juga saya jelaskan. Sehingga anak tahu, Mama memberi saya waktu 2 jam, karena di jam itu memang waktu jam istirahat saya. Saya sudah senggang di hari itu atau di jam itu, Mami memberikan kepada saya. Kenapa 2 jam? Ini juga orang tua perlu menjelaskan. Khususnya untuk orang tua yang pertama kali memberikan handphone kepada anak-anak. Tapi kalau yang sudah berjalan seperti sekarang, boleh nggak kita membuat kesepakatan ulang? Boleh ya, boleh. Tapi bagaimananya nanti di berikutnya, di bawahnya. Nah, tegas dan konsisten pada waktu yang telah diberikan atau disepakati. Ketika orang tua hatinya enak, mungkin nih omsetnya lagi banyak-banyaknya, omsetnya lagi tinggi. Anak-anak bermain handphone sampai malam itu diizinkan. Orang tuanya ya sudahlah membiarkan. Mungkin saking bahagianya anak-anak tahu ya dari raut wajah orang tuanya. Bukan harinya bermain handphone, bukan harinya pegang handphone, bukan jamnya memegang handphone, anak-anak bisa minta, papi minta dong sebentar, aku mau lihat handphone sebentar, karena papinya hatinya lagi enak, handphonenya diberikan, bahkan lupa kalau sudah lebih dari 2 jam. Nah, tapi ketika hatinya lagi nggak enak, ya masalahnya lagi banyak, anak belum selesai main, katakan diberikan 1 atau 2 jam, belum selesai 2 jam, orang tua sudah ngomel-ngomel, marah-marah, bahkan mengungkit-ungkit semua kesalahan yang pernah terjadi. Nah, ini namanya orang tua tidak konsisten. Jadi kita tegas, kalau memang jamnya jam sekian, durasinya sekian, harinya hari itu, ya kita berikan. Ya, nah tegas dan konsisten. Banyak sekali anak-anak yang berusaha nego, artinya apa? Menunjukkan wajah yang tidak enak, dipanggil tidak mau jawab, ya, atau bicaranya ketus, atau dia nangis. Anak-anak SD di bawah kelas 3, kelas 4 itu masih bisa melakukan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, orang tuanya apakah kekeh, tetap ini bukan harinya main, tetap tidak memberikan, atau karena melihat anaknya seperti itu, akhirnya diberikan. Nah, itu artinya juga tidak konsisten, Bapak Ibu, ya. Dan yang ketiga, ketidakkonsistenan atau inkonsistensi antara papa dan mama. Jangan sampai mama sudah konsisten, karena biasanya mama tuh rajin ikut kelas-kelas parenting, ya. Sudah tahu nih bagaimana menghadapi anak. Mama konsisten, tetapi anak mintanya sama papa. Papa jarang ketemu anak, dia berusaha mengambil hati anak, berusaha berbaik-baik dengan anak. Anaknya diizinkan main. Nah, kalau sudah begini, biasanya suami istri nanti bertengkar. Mama tidak boleh, papa boleh, dan anak akan mencari papa terus. Biasanya anak seperti itu. Mereka tahu kepada siapa mereka bisa nego dan diberikan. Dan yang ketiga, nah ini perlu banget Bapak Ibu, dan saya juga masih melakukan yang ini sampai sekarang. Rancang kegiatan-kegiatan kreatif lainnya untuk mengalihkan perhatian bermain HP. Kalau anak saya, ya saya sudah memberikan kebebasan untuk mereka, ya. Kebebasan artinya ya saya tidak lagi ngecek handphonenya, karena ya dari masa kecilnya mereka kita punya hubungan yang cukup baik, mereka semuanya serba terbuka lah dengan saya. Yang saya lakukan adalah kalau sore-sore saya sudah selesai praktek, ya saya ngajak mereka olahraga, Bapak Ibu. Olahraga artinya ya apapun yang sedang mereka lakukan, mungkin itu mereka sedang mengerjakan tugas kuliah atau sekedar nonton YouTube, ajak olahraga. Kita ke GOR, biasanya tidak jauh dari tempat saya ada GOR, ya sudah kita olahraga di sana 1 jam, 1,5 jam. Kecuali yang PPKM yang barusan sebulan lebih ini, ya karena tutup itu tidak dilakukan. Tetapi ketika saya tidak bisa keluar olahraga, saya olahraga di rumah. Anak saya melihat saya sering olahraga, dia sendiri jadi ikut saya berolahraga, Bapak Ibu. Jadi anak saya sekarang setelah PPKM sudah agak longgar, ya. Ada yang sudah pergi main badminton,
ada yang sudah pergi main futsal, main basket, meskipun tetap memakai prokes yang ketat. Artinya apa? Orang tua perlu menularkan ya kegiatan-kegiatan yang kreatif. Mungkin mamanya yang suka bikin kue, ngajak anak-anak perempuannya, ayo kita baking bersama, kita masak bersama, berkebun bersama. Bisa juga nonton bersama, nggak apa-apa. Nonton film-film yang cocok dengan usia anak, dari situ akan terjalin komunikasi. Itu tadi kenapa ya? Kenapa seperti ini? Nah, membahas film. Dengan membahas film ini, komunikasi kita akhirnya dengan anak terjalin nggak? Terjalin, Bapak Ibu. Ya. Kemudian selain olahraga, selain masak-memasak, baking, berkebun, silakan Bapak Ibu buat kegiatan kreatif. Bisa bermain bersama loh Bapak Ibu. Ada kan board game yang bisa main bersama, atau main kartu bersama, main monopoli bersama. Itu bagus banget Bapak Ibu, main monopoli, mengajarkan investasi kepada anak-anak ya. Kemudian perbanyak kebersamaan dalam keluarga. Anak-anak terutama yang masih TK, masih SD, kalau banyak ditinggal sendiri, apa yang mereka lakukan? Nggak boleh pegang handphone, mereka nyalain TV. Nah, salurannya ataupun channel apa, tontonan apa yang mereka nonton, cocok nggak dengan usianya, atau mereka nonton sinetron masih usia TK 5 tahun, sebagian mereka mengerti apa yang disampaikan oleh pemain, tapi yang mereka lihat kenapa itu orang marah-marah, mereka bisa meniru, bisa Bapak Ibu ya. Perbanyak kebersamaan dalam keluarga. Saya tahu hari-hari ini mama papa semua harus bekerja, pulang ke rumah sudah malam, sudah capek. Tapi ya itulah tugas kita sebagai orang tua. Bukan berarti ketika kita sudah capek, anak-anak suruh main sendiri atau anak-anak dibiarkan sendiri. Nanti ya, apalagi yang mereka bisa lakukan? Kalau handphone juga tersedia, wifi tersedia, ya pasti handphone yang mereka pakai, ya semua fitur-fitur yang ada akan mereka jelajah satu persatu. Karena orang tuanya pulang sudah capek atau orang tuanya nggak punya waktu. Nah, batasi akses pemakaian HP. Yang sering saya ajarkan kepada banyak orang tua adalah, kalau jam 10 malam atau jam 11 malam, silakan Bapak Ibu tetapkan sendiri, wifi sudah dimatikan. Jadi papa mama juga sudah tidak bisa pakai, anak-anak sudah tidak bisa pakai. Anak-anak bisa pakai kuota, bisa, tapi 1 bulan biasanya kan orang tua memberi batasan ya. Ini pun bisa dilanggar anak-anak Bapak Ibu. Anak-anak kan punya duit sendiri, apalagi anak SMP, SMA. Mereka bisa beli sendiri kuotanya, nggak apa-apa. Artinya apa? Anak-anak tahu di rumah tetap ada aturan, tetap ada rule. Kalau sudah jam 10 atau jam 11, wifi sudah mati. Artinya sudah waktunya tidur, sudah waktunya istirahat. Papa, mama semua juga tidak bisa berhandphone lagi, seperti itu. Ya. Kalau tidak dibatasi, bisa sampai tengah malam, apalagi anak-anak yang punya kamar sendiri. Nah, untuk anak-anak TK ini ya, anak-anak yang masih kecil, setiap kali anak-anak bisa taat, memakai handphonenya sesuai batas waktu yang diberikan dan disepakati, pujilah. Ini berlaku untuk anak-anak yang masih TK ya, di bawah kelas 4 SD masih boleh Bapak Ibu. Kalau sudah di atas 4 SD, kita menganggap bahwa anak ini memang seharusnya mulai lebih mengerti. Tapi untuk membuat anak mengerti itu nggak bisa mendadak, nggak bisa dengan sendirinya, tidak bisa. Itu harus dijelaskan ya. Penjelasan. Jadi orang tua, aduh capek banget ya, saya harus banyak ngomong dengan anak. Ya, itu yang harus kita lakukan. Sejak kapan? Sejak mereka kecil. Kalau tiba-tiba di usia SMA, Bapak Ibu baru banyak bicara, anak-anak tidak mau mendengarkan. Anak-anak menganggap orang tuanya berisik, terlalu banyak bicara. Tapi kalau di masa kecilnya kita sudah menjalin hubungan dua arah yang baik, ya, yang intim, sampai besar Bapak Ibu. Kalau ini saya berani guarantee, saya berani jamin. Saya juga melakukan ini, gampang buat saya Bapak Ibu, tidak gampang juga. Meskipun saya psikolog, saya tahu ilmunya, tapi saya juga sama dengan Bapak Ibu sebagai orang tua. Saya punya namanya zona bebas HP. Saya tetapkan di meja makan, itu tidak ada yang boleh pegang HP. Mau sepenting apapun, bahkan saya, kalau klien saya tuh, kalau diikutin klien saya 24 jam bisa nggak berhenti Bapak Ibu. Masalahnya banyak sekali. Dari yang urgent, setengah urgent, sampai urgent banget ya. Jadi kalau di meja makan, itu bebas, handphone tidak boleh. Yang kedua,
Di dalam perjalanan, Bapak Ibu boleh mengatur sendiri, boleh menetapkan rule-nya sendiri. Ini saya ya, di dalam perjalanan, ketika saya nyetir, kita tidak ada yang pegang handphone. Ya, kalau anak saya menggunakan handphonenya, sama juga seperti saya supir ya Bapak Ibu ya. Jadi waktu masih anak-anak kecil, saya nyetir, kita sudah sepakat, saya sudah jelaskan kenapa di dalam perjalanan kita tidak memakai handphone. Itulah saat kita juga menjalin hubungan. Pentingnya hubungan untuk apa? Dari kecil saya sampaikan ini kepada anak-anak. Mungkin saat itu anak-anak saya mungkin belum mengerti seperti sekarang. Tapi hari-hari ini saya bercerita kepada mereka. Coba bayangin ya, kalau dulu Mami tidak spend banyak waktu dengan kalian, Mami tidak banyak bercerita dengan kalian, bagaimana hubungan kita saat ini? Anak saya laki-laki 2 bujangan, Bapak Ibu. Bisa jadi mereka pergi main, dia lupa maminya sendirian di rumah, ya, itu bisa terjadi. Nyatanya, saya punya anak-anak 2 laki-laki, perhatiannya luar biasa, dan kita bisa bicara tentang hal-hal apapun. Masalah sex education, saya ajarkan juga mereka di kelas 5 SD, itu sudah saya berikan sex education, tapi sesuai dengan usianya ya waktu itu. Sehingga semua hal mereka pacaran, mereka mengalami kegelisahan karena ada masalah dengan teman perempuannya, ya itu mereka cerita. Dan saya merasa, ya ini berbuah. Sekarang berbuahnya setelah berapa tahun Bapak Ibu? Dah bayangkan dari mereka kecil, dari usia 1, katakan paling intens di usia 3 tahun ya, paling intens karena mereka sudah mulai mengerti pembicaraan, sudah mengerti bahasa. 3 sampai 20 dan 24, sekitar 20 tahunan. Jadi kalau Bapak Ibu merasa baru 1 tahun melakukannya, dulu-dulu belum, sabar Bapak Ibu ya, semuanya perlu proses dan konsisten. Kalau nggak konsisten nanti harus diulang lagi dari awal Bapak Ibu ya. Nah, kemudian orang tua menjadi teladan. Jangan meminta atau menyuruh anak, jangan main HP ya, makan nggak boleh main HP, ataupun lagi kumpul jangan main HP. Tapi papanya sendiri atau mamanya sendiri makan pun masih ketik-ketik HP, masih bales-bales chat atau bales telepon. Nah, artinya kalau kita menginginkan anak-anak melakukan apa yang kita minta, kita juga memberikan contohnya. Ketika saya membuat PPT ini, anak saya kan yang ketikin ya. Anak saya bilang, Mami, itu anak-anak mau suruh ngapain? Kalau nggak main, apalagi di masa pandemi begini, kalau rumahnya yang besar, yang punya halaman luas, mungkin anaknya masih bisa main-main, dan itu kecil. Kalau anaknya sudah besar, katanya, sudah SMA, kalau nggak main, suruh ngapain, katanya. Itu yang pertama. Yang kedua, anak saya juga mengatakan, kalau orang tuanya main, terus anaknya suruh nggak boleh main nih, katanya. Seperti itu ya. Karena tetap bagaimanapun orang tua menjadi teladan di dalam pemakaian HP. Sehingga nanti anak-anak nggak balik mengatakan kepada orang tuanya, memang mami enggak, memang papi enggak. Anak-anak kita pinter-pinter nih Bapak Ibu. Jangan sampai anak-anak mengatakan hal yang seperti itu. Kalau biasanya anak-anak mengatakan itu, orang tuanya harus meng-create, menciptakan kata-kata apa lagi ya untuk membalas anaknya. Papa kan ini bisnis semua. Kalau papa nanti nggak balas, ini nanti kamu nggak bisa sekolah ini. Nah, biasanya ada alasan lagi. Padahal papanya lagi chatting di grup reuni teman SMP atau teman SMA, ya, Bapak Ibu. Nah, jangan sampai kita juga melakukan seperti itu. Yang terakhir, ini pesan Tuhan untuk kita semua, Bapak Ibu, untuk menutup sharing saya malam hari ini. Di Amsal 29 ayat yang 19, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita padamu. Nah, mendidik anak-anak kita bijak menggunakan handphone, untuk kedepannya mereka juga akan memberikan sukacita buat kita. Kita nggak mau melihat anak-anak yang mengalami gangguan seperti yang di Bogor maupun di kota-kota yang lain. Kita mau anak-anak kita memberikan ketentraman dan sukacita buat kita. Dan untuk dirinya sendiri, anak-anak yang bijak, anak-anak yang paham bagaimana menggunakan gadget ini dengan wise, dengan bijak, dengan waktu yang tepat untuk mereka, mulai dari orang tua, ya, teladan orang tua dan penjelasan orang tua.
Demikian sharing saya malam hari ini, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Hello Riser and Podcast listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community. Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses, serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silahkan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817 131 257. Sekali lagi, www.kbc.or.id. Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Sampai jumpa.